Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan melakukan sebuah praktek mengajar untuk memenuhi mata kuliah pendidikan nilai dan moral. Pada video kali ini saya akan melakukan praktek mengajar mengenai materi sopan santun untuk pendidikan nilai dan moral. Seperti apa cara penanaman nilai sopan santun kepada peserta didik, serta metode apa yang akan saya gunakan. Mari simak bersama-sama video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Kabarnya semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan ibu mengingatkan kembali untuk tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jaga jarak. Kalau tidak terlalu penting, jangan keluar rumah. Tetap di dalam rumah dan jaga kesehatannya, karena di masa pandemi seperti saat ini penting sekali untuk kita semua untuk selalu menjaga kesehatan kita semua ya. Baik, pada siang hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai sopan santun. Nah, kita akan belajar tentang apa sih itu nilai sopan santun, kemudian pentingnya nilai sopan santun itu kenapa gitu ya, apakah berpengaruh dalam kehidupan kita. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan sebuah cerita yang akan Ibu jelaskan nanti, cerita tentang Malin Kundang. Karena nanti peserta didik semuanya tolong perhatikan ceritanya, kemudian buat kesimpulan kira-kira nilai apa saja yang sekiranya bisa peserta didik semua untuk ambil dan lihat gitu. Misalnya kira-kira oh nilai ini buruk, oh nilai ini kurang bagus gitu ya. Jadi peserta didik semuanya harus memperhatikan betul-betul video yang akan ada selanjutnya, dan harus diringkas nanti videonya, kemudian terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang baiknya saja ya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan simak bersama-sama video sebuah dongeng tentang Malin Santun. Suatu hari, hiduplah seorang anak bernama Malin Kundang. Ia tinggal di sebuah desa bersama seorang ibunya, karena ayahnya pergi berlayar dan tidak pernah kembali. Malin adalah anak yang sangat berbakti terhadap ibunya. Ia memiliki keinginan untuk pergi berlayar seperti ayahnya. Ia ingin menjadi seseorang yang mempunyai banyak uang agar bisa mencukupi kehidupan ibunya. Setelah Malin dewasa, ia selalu bekerja ke pelabuhan setiap hari. Dan suatu hari, ada seorang kapten yang menawarkan kepada Malin untuk bekerja bersamanya untuk mengarungi samudra. Mendengar hal itu, Malin sangat bahagia. Di dalam pikirannya, ia berpikir bahwa ia bisa mengumpulkan uang sedikit demi sedikit agar bisa menjadi seseorang yang memiliki banyak uang. Malin langsung bergegas menuju ke tempat ibunya, dan Malin meminta izin kepada ibunya. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Malin, dan ibunya berpesan, "Hati-hatilah nak di tanah rantau." Dan Malin pun menjawab, "Jangan khawatir ibu, aku akan mencari uang yang banyak untuk ibu, dan ibu tidak perlu bersusah payah lagi untuk bekerja." Mendengar hal itu, Malin pun berangkat ke kapal tersebut dan pergi berlayar, dan ibunya pun hanya bisa menemani dan sambil menangis. Setelah bertahun-tahun lamanya, Malin tidak pernah kembali setelah pergi dari desa tersebut. Setelah kepergian Malin, tidak pernah ada kapal yang datang membawa Malin. Ibunya selalu menunggu Malin di tepi pantai, di sebuah pelabuhan untuk menunggu kedatangan Malin. Namun tidak pernah ada kabar tentang anaknya. Setelah 10 tahun lamanya,
Ada sebuah kapal yang berlabuh di desa tersebut yang merupakan kapal yang sangat besar dan mewah sekali. Para warga mengatakan bahwa kapal tersebut adalah milik dari seorang pemuda yang kaya raya. Mendengar hal itu, Ibu Malin yang sudah tua renta tersebut berlari dan tergesa-gesa ke sebuah kapal tersebut. Melihat pemuda tersebut, sesampainya di sana, Ibu Malin yakin bahwa pemuda tersebut adalah Malin, karena anaknya memiliki sebuah tanda lahir di tangannya. Setelah yakin bahwa pemuda tersebut adalah anaknya, Ibu Malin segera memeluk Malin Kundang dan berkata, "Malin Kundang anakku, akhirnya kau pulang, Nak." Namun, di luar dugaan, istrinya bertanya, "Siapakah ibu tua yang nampak miskin itu?" Bukankah Malin Kundang berkata pada istrinya bahwa ia hidup sebatang kara dan kedua orang tuanya telah meninggal? Mendengar pertanyaan istrinya, Malin mendorong ibunya hingga terjatuh. Ibunya menangis dan Malin Kundang berkata kepada ibunya, "Siapa kau? Berani sekali mengakui aku sebagai anakmu. Aku tidak punya ibu, ibuku sudah meninggal." Dan Malin Kundang pun menyuruh kedua pekerjanya untuk membawa ibu itu pergi. Tidak terima dengan perlakuan anaknya yang kasar tersebut, Ibu Malin berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, kalau dia bukan anakku, maka berilah ia keselamatan dan kebahagiaan. Tapi jika dia adalah anakku, Malin Kundang, aku kutuk dia menjadi batu." Seketika angin bergemuruh, langit menghitam, hujan turun lebat, dan angin bergemuruh kencang menghantam kapal Malin Kundang. Melihat hal itu, Malin Kundang tersadarkan akan perbuatannya kepada ibunya sendiri. Ia sadar bahwa ia sudah keterlaluan kepada ibunya dan sudah durhaka terhadap ibunya. Namun, maaf sudah terlambat. Hujan badai yang sangat kencang dan deras tersebut menghantam kapal Malin Kundang hingga kapal Malin Kundang pun tenggelam. Konon katanya, Malin Kundang benar-benar berubah menjadi batu akibat perbuatannya kepada ibunya. Video cerita tentang Malin Kundang si anak durhaka. Untuk peserta didik semua perlu diketahui bahwa orang tua adalah orang terpenting dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena mereka yang sudah melahirkan kita, yang sudah merawat kita dengan susah payah. Sangat tidak wajar sekali untuk seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya setelah semua perjuangan yang dilakukan oleh ibu dan bapaknya. Untuk itu, peserta didikku sekalian, perlu dimengerti bahwa sikap durhaka kepada orang tua ini merupakan sikap yang sangat tidak baik, yang sangat tidak patut untuk dicontoh dan perlu untuk dijauhi. Karena doa ibu kepada anaknya itu sangatlah didengar oleh Tuhan. Untuk itu peserta didikku sekalian, janganlah kita sering membantah perkataan orang tua kita, janganlah kita melawan perkataan orang tua kita, turuti permintaan mereka selagi mereka masih ada dan masih dekat dengan kita. Selagi kita masih bisa berbakti kepada mereka, maka turutilah, maka lakukanlah. Karena apa? Karena kita tidak akan pernah tahu kapan mereka masih ada dan kapan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Sikap berbakti kepada orang tua ini juga termasuk ke dalam salah satu nilai dan moral yang perlu kita tanamkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sikap berbakti ini merupakan salah satu sikap yang termasuk ke dalam sopan santun. Sopan santun kita terhadap orang tua kita, bagaimana cara kita memperlakukan kedua orang tua kita, itu merupakan hal yang sangat penting bagi kita.
sopan santun ini sendiri merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan sangat penting. Bagaimana cara kita memperlakukan orang yang lebih tua, bagaimana cara kita memperlakukan seorang kakak, seorang adik, kepada orang tua, bagaimana cara kita bersikap, kemudian dengan teman kita bagaimana cara bermain dengan baik, untuk tidak menghina, untuk tidak egois menjadi seseorang manusia. Kemudian cara kita kepada adik-adik kita, cara kita membimbing adik kita, itu sangat penting karena dalam kehidupan ini kita perlu tahu cara bersosialisasi dengan baik. Salah satunya adalah sopan santun ini. Untuk itu peserta didikku sekalian, tolong pahami materi sopan santun ini dengan baik karena nilai sopan santun ini sangat berguna dan sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga peserta didikku sekalian dapat mengerti materi yang Ibu sampaikan pada siang hari ini. Sebelumnya Ibu mohon maaf kalau dalam perkataan dan penyampaian Ibu ada kesalahan dan kekurangan. Semoga peserta didik dapat memahami materi ini dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi teman-teman semuanya video praktek mengajar nilai sopan santun untuk memenuhi mata kuliah pendidikan nilai dan moral. Semoga teman-teman semuanya dapat menjadikan video ini sebagai bahan referensi untuk melakukan pengajaran mengenai mengenai sikap sopan santun dan juga sebuah pesan nilai dan moral yang dapat kita ambil bersama-sama hikmahnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'u